Sahabat Kristus, para muda, Bapak Ibu, dan anak-anak. Salam jumpa kembali dalam kasih-Nya dalam renungan harian GKI Kuitang hari ini. Bersama saya, Pendeta Linda Watiniman. Sahabat, hari ini firman Tuhan didasari dari Daniel 1 ayat 1 sampai 21. Tapi saya akan hanya membaca ayat 12 ya. Lalu Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 55. Tapi di sini saya akan hanya membaca ayat 46 sampai 49. Mari sahabat Kristus, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita menerima sabda Tuhan. Ya Allah Bapa, tolonglah kami dan berikanlah kami pimpinan-Mu, kuasa-Mu untuk menerima sabda-Mu. Dengan kerendahan hati, kami siap menerimanya. Di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus. Amin. Sahabat, inilah Daniel pasal 1 ayat 12. Silahkan uji hamba-hambamu ini selama 10 hari. Biarlah kami diberi sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Lalu Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 49. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah tiap orang yang suka mendengarnya dan memelihara dalam hidupnya sehari-hari. Sahabat Kristus, Bapak Ibu, para muda dan para anak, kita sering terpukau pada kekuatan dan hikmat yang ditawarkan dunia ini. Bukan salah tentu, bukankah banyak hikmat yang dari Allah itu juga mengalir lewat pelajaran atau pembelajaran di dunia ini. Studi, pengalaman, bimbingan, ajakan, dan lain-lain dapat menjadi sarana Allah memberikan kepada kita hikmat-Nya, sehingga kita harus serius memperhatikannya. Jika kita memperhatikannya dengan sungguh-sungguh dan melakukannya dengan setia, kita akan menjadi hamba-Nya yang setia. Sahabat Kristus, namun ada kalanya kita juga mesti jeli pada hikmat dan kekuatan yang melanggar kehendak Allah, yang kita tahu akan memberikan keburukan dan kerugian bagi banyak orang di sekitar kita, yang tidak hanya kerugian jangka pendek, namun bisa berpengaruh pada jangka panjang juga keburukannya. Padahal kita seolah sedang ditawari hikmat dan kekuatan yang menguntungkan dan menyenangkan diri sendiri. Sahabat, hal-hal di atas dapat kita pelajari dari apa yang dipilih dan dilakukan oleh Daniel, Hanaya, dan Misael. Ketika mereka terpilih untuk disortir mewakili para muda yang akan diberikan kuasa untuk menjadi penasehat raja, mereka hanya mau makanan yang tidak melanggar perintah Tuhan. Pasalnya adalah bahwa mereka oleh raja yang tidak menyembah Allah itu disuruh makan dan minum yang haram, yang sesungguhnya bukannya menjadikan mereka kuat, malah bisa menjadikan mereka lemah. Anggur, daging, dan lain-lain yang melimpah, makanan yang wajib mereka makan agar tubuh mereka menjadi kuat dan menjadi pandai, yang adalah perintah raja, bukanlah makanan yang mendukung seorang menjadi kuat, malah menjadi lemah. Padahal bukankah semua makanan raja itu adalah makanan lezat dan menggiurkan? Demikianlah Daniel dan kawan-kawan itu menolak makanan raja dan hanya mau makan sayuran atau tumbuhan saja. Dan hasilnya malah kekuatan dan kepandaian mereka melebihi 10 kali lipat dari yang lainnya. Itu semua mereka lakukan terutama karena mereka taat kepada Allah saja. Nah sahabat, demikian juga ya Maria, ibu Yesus, yang tadinya tidak memahami kehendak Allah. Ketika ia harus mengandung sebelum bersuami, itu tantangan besar akan ketaatannya pada kehendak Allah.
Hukum yang berlangsung pada masa itu ialah ia bisa mati loh, dirajam oleh banyak orang karena mengandung di luar nikah. Maria menanggung resiko yang amat besar itu. Namun ia menerimanya juga, dan bahkan dalam nyanyian Maria yang tadi kita baca, saat itu ia melihat kehamilan Elizabeth, sepupunya yang mestinya tidak mungkin hamil di masa tua atau usia lanjut. Tapi Allah memberinya kehamilan. Dengan sukacita dan rendah hati, Maria melihat kebesaran dan kuasa Allah yang dapat terjadi dalam keadaan apapun yang bagi manusia mungkin mustahil. Maria sungguh perempuan yang rendah hati dan taat pada kehendak Allah. Sahabat Kristus, dua kisah ini telah mengajari kita agar kita pun tetap terus menyerahkan diri dalam ketaatan kepada Allah. Mintalah segala kekuatan dan hikmat dari Allah saja yang memberi pada kita kemampuan dan pertolongannya untuk memenuhi segala rencana Allah melalui hidup kita. Percayakan diri kita kepada Allah yang berkuasa dan beriman bahwa sumber hikmat dan kekuatan kita datang dari Allah. Kiranya dalam ketaatan dan kerendahan hati kita memenuhi kehendak-Nya. Sampai jumpa.